dengan tutorial e-book statistik 1000 halaman tentang analisis regresi linier dengan model mengandung heteroskedastisitas. Bapak Ibu, salah satu asumsi di dalam analisis regresi linier adalah variance error bersifat homoskedastisitas. Sedangkan variance error bersifat tidak konstan disebut sebagai heteroskedastisitas. Efeknya terhadap model adalah taksiran parameter koefisien betanya tetap tidak bias, akan tetapi varians taksiran parameter menjadi lebih lebar. Ya, heteroskedastisitas dapat dideteksi secara grafik, ya, di mana grafik A itu menunjukkan homoskedastisitas, sedangkan grafik B, C, dan E itu adalah grafik heteroskedastisitas. Dengan cara memplot standardized residual dan standardized predictive value-nya, apabila plotnya B, C, D, dan E, maka variance error bersifat heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas juga bisa dilakukan dengan uji Park, uji Goldfeld, uji Bruce-Pagan, dan uji White. Kita bisa menggunakan metode 3 dan 4 ada di dalam SPSS. Bila ada heteroskedastisitas, apa yang harus kita lakukan? Maka kita menggunakan penaksir OLS dengan tambahan heteroskedasticity robust inference using a heteroskedasticity consistent standard error estimatornya. Jadi solusinya adalah dengan menggunakan robust standard error. Kita langsung ke contoh latihan. Ini data di dalam buku Gujarati, ya. Kita klik, kemudian kita periksa dengan metode grafik di sini, linear, kemudian profit di sumbu dependent, sedangkan sales dan R&D-nya itu ada di independent. Kemudian kita klik plot jet receipt dan jet prediksi di sumbu X, dan jet residualnya ada di sumbu Y. Kita klik continue. Secara grafik, ya, dengan metode grafik ini, apakah pola datanya bersifat heteroskedastisitas atau homoskedastisitas? Apakah pola data di dalam plot SPSS ini adalah homoskedastisitas atau heteroskedastisitas? Ataukah pola A-nya membentuk pola A, B, C, D, atau E? Ya, ini masih sangat sulit untuk kita tentukan karena setiap pandangan atau view kita atau assessment kita terhadap plot ini bisa berbeda. Apakah ini homoskedastisitas atau heteroskedastisitas? Oleh karena itu, maka bisa kita lakukan pengujian dengan uji White atau uji Breuss-Pagan. Caranya di sini, general linear model, univariate, kemudian profit kita masukkan ke dependent variable, series dengan R&D, variable X-nya masukkan ke covariate, klik option, pilih White test, dan modify Breuss-Pagan test. Klik continue. Kita lihat dulu, menurut uji White, p-value 0,018 di bawah 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas. Sama juga dengan modify Breuss-Pagan di bawah 0,05, 0,003 terjadi heteroskedastisitas. Uji Breuss-Pagan ini 0,06 juga terjadi heteroskedastisitas. Oleh karena itu, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan estimasi taksiran parameter beta di dalam koefisien regresi menggunakan taksiran robust, ya. Robust standard error. Caranya klik univariate tadi, kemudian klik option dan pilih ini, ya, pilih parameter estimate-nya antara HC0 sampai HC4, kemudian kita pilih HC3. Pemilihan HC3 itu berdasarkan kepada referensi jurnal yang ditulis oleh Hayes. Di sini Hayes dan Dicai. Di sini sangat lengkap menjelaskan tentang HC0, 1, dan HC3. Untuk HC0 berarti kita menambahkan robustnya seperti error kuadrat. Nah, HC0 ini quiet bias, sedikit bias, ya, dan biasnya menurun dengan menurunnya sampel size dan meningkatnya sampel size. Yang direkomendasikan adalah HC3. Nah, ini penjelasan dari ya, using simulation yang dilakukan oleh Long and Irvin tahun 2000 mengevaluasi tentang HC 0, 1, 2, dan 3 serta 4. Kemudian direkomendasikan adalah HC3. Ya, ini simulasi jurnalnya oleh
Long, dan Ervin using heteroscedastic consistent standard. Ini beliau merekomendasikan menggunakan penaksir robust standard error, ya, robust standard error HC3 should be used since HC3 is simple to compute dan bisa digunakan di berbagai program software statistik. Jadi kita kembali ke SPSS, kita memilih defaultnya HC3. Klik HC3, kemudian klik continue dan klik OK. Hasilnya, oke, di bawah robust standard error. Oke, kita ulangi kembali. Klik univariatnya, kemudian optionnya kita pilih ini. Parameter estimate, ini belum kita klik nih. Parameter estimate kita klik. Oke, kita lihat di bawah. Ini adalah parameter estimate tanpa robust standard error. Koefisien betanya tetap sama, tapi yang membedakan adalah standar errornya. Ya, ini adalah standar error yang dihasilkan ketika standar errornya tidak di-adjust, ya, tidak robust standard error. Yang bawah adalah robust standard error. Ya, ini adalah signifikansinya. Bisa kita lihat bahwa sales tanpa robust standard error itu signifikan. Sedangkan menggunakan robust standard error, ya, ini tidak signifikan. Tidak signifikan, kita bisa lihat perubahannya. Ya, jadi Bapak Ibu, apabila kita mengandung data heteroskedastisitas, maka sebaiknya penaksir di dalam regresinya yang direkomendasikan adalah menggunakan robust standard error, yaitu HC3 yang direkomendasikan oleh Hayes dan Long serta Irvin, ya, akan mengadjust nilai standar errornya, ya, sesuai dengan distribusi dari variance errornya. Ya, bisa kita simpulkan di sini adalah taksiran parameternya. Demikian tentang heteroskedastisitas dan cara menanggulanginya. Apabila Bapak Ibu membutuhkan e-book 1000 halaman, bisa menghubungi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.